Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Pendeta Diri Daniel, dalam renungan malam. Kita bersyukur kita sudah memasuki hari Selasa 3 September. Saya berdoa saudara semua terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur memiliki hidup yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Dan itulah yang masih dan akan kita pelajari di sepanjang bulan ini, yaitu bagaimana kita bisa mengelola hidup. Sebelum kita bisa mengelola hidup dengan baik, kita harus mengerti apa itu esensi yang sesungguhnya dari kehidupan itu sendiri. Kemarin 2 hari yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kehidupan. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar bahwa hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk mengelola bumi, untuk bekerja dan tidak malas-malasan. Dan hari ini kita akan belajar hidup adalah anugerah. Hidup adalah pemberian yang Tuhan beri. Kalau kita bisa menikmati napas dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan. Sadarkah kita bahwa napas yang kita hirup setiap harinya itu tidak dipungut bayaran? Kalau saja saudara harus dibayar setiap kali saudara menghirup napas, katakanlah Rp1.000 atau 10 sen dalam Australian dollars, saudara berapa juta miliar uang yang saudara mesti keluarkan untuk membayar itu semua. Tapi Tuhan tidak memungut bayaran untuk itu. Karena itu selama kita masih hidup dengan bebas, dengan baik, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus menyadarinya. Kita akan membaca di dalam Mazmur 139 ayat 14 yang berbunyi demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di sini pemazmur menyadari betul bahwa hidup yang ia miliki hanya berasal dari Tuhan saja. Dan pemazmur sadar benar bahwa tanpa Tuhan dia tidak ada, dia tidak eksis. Dia menyadari bahwa kejadiannya itu dahsyat dan ajaib. Kalau saudara melihat perkembangan bagaimana sel sperma bertemu dengan sel telur, lalu membentuk embrio dan kemudian akhirnya menjadi janin dan terus menjadi bayi, terus tumbuh di kandungan ibu sampai usia 9 bulan, kemudian bayi itu dilahirkan, lalu kemudian bertumbuh perlahan-lahan sampai sekarang di umur saudara ini. Saudara menyadari betapa ajaibnya Tuhan menciptakan manusia. Tuhan memberikan kita nafas kehidupan dengan anggota tubuh yang bekerja dengan baik. Saudara bayangkan anatomi tubuh saudara. Mata saudara yang bisa membedakan 250.000 different pixel saudara. Saudara juga belum lagi otak saudara, belum lagi sistem syaraf yang Tuhan berikan, belum lagi sistem bekerjanya organ-organ tubuh. Saudara, hidup yang Tuhan berikan adalah anugerah terindah yang kita bisa terima. Bahkan di dalam kitab Yeremia, waktu Tuhan memanggil Yeremia, Tuhan berkata, di dalam kandunganmu, sejak engkau di dalam kandunganmu, akulah yang menenun engkau. Sadarilah bahwa hidup yang kita miliki adalah karena anugerah semata-mata. Maka itu kita seringkali bernyanyi, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Saudara, anugerah terbesar yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah Ia memberikan hidupnya kepada kita. Ia mengembuskan nafasnya ke atas debu tanah yang Tuhan sudah bentuk, yang kita sudah belajar 2 hari yang lalu, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Bila kita sadar hidup kita ini adalah anugerah Tuhan, maka jangan menyia-nyiakan hidupmu. Tuhan mau agar kita mengelola hidup kita dengan baik. Jadikan hidup saudara sebagai satu wadah di mana Tuhan bisa memakai saudara dengan luar biasa. Apakah itu dengan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepadamu di pelayanan, atau mungkin dengan skill yang saudara bisa sumbangkan di tempat kerja saudara, sehingga saudara bisa menghasilkan income yang baik dan menjadi berkat dengan penghasilan yang saudara terima.
Itulah cara kita menghargai hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena tanpa Tuhan kita ini makhluk yang mati. Bersyukurlah untuk hidup saudara. Sadarilah bahwa saudara diciptakan Tuhan sangat precious. Dan jangan membanding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Karena hidupmu unik di mata Tuhan. Demikian juga hidup orang lain unik di mata Tuhan. Dan tidak ada yang sama memiliki hidup yang sama persis dengan diri saudara. Mari bersyukur untuk hidup itu. Dan mari gunakan hidup itu dengan sebaik-baiknya. Kelola hari-harimu. Kelola tahun-tahunmu menjadi hidup yang berkualitas untuk Tuhan dan untuk kemuliaan namanya. Ada begitu banyak orang yang menyia-nyiakan hidupnya dengan minum minuman keras, merokok, seks bebas, dan lain sebagainya. Tuhan tentunya berduka melihat kita menyia-nyiakan hidup kita seperti itu. Mari gunakan hidup yang Tuhan sudah beri dengan mengelolanya sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita semua sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, yang tahu dengan pasti kenapa dan untuk apa kita hidup di muka bumi ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Biar kasih Kristus menaungi kita senantiasa. Shalom dan God bless you all.